Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat walafiat dan diberikan istiqomah untuk belajar. Bertemu lagi dengan Bu Leli di pembelajaran matematika. Kali ini kita masih belajar tentang pecahan, yaitu membandingkan pecahan. Bagaimana cara kita membandingkannya? Coba perhatikan gambar berikut. Bu Lali punya dua gambar pizza dengan ukuran yang sama. Yang pertama, pizza A dibagi menjadi 8 bagian. Dan pizza B dibagi menjadi 4 bagian. Nah, Ani memakan satu bagian dari pizza A. Maka, bisa dituliskan dalam bentuk pecahan, Ani memakan 1 dari 8 potong pizza. Ditulis 1/8. Sedangkan Budi memakan 1 bagian dari pizza B. Dapat diartikan Budi memakan 1 potong dari 4 potong pizza B. Bisa ditulis 1/4. Pertanyaannya, pizza mana yang lebih besar? Yang dimakan Ani atau Budi? Jawabannya apa anak-anak? Jawabannya adalah ya, pizza yang dimakan Ani lebih kecil dari pizza yang dimakan Budi. Kenapa? Jelas, karena pizza yang dimakan Ani potongannya lebih banyak, sehingga ukurannya otomatis lebih kecil. Sedangkan pizza yang dimiliki Budi, potongannya hanya 4, sehingga ukuran potongannya menjadi lebih besar dari milik Ani. Maka bisa dituliskan dengan lambang pecahan. Yang dimakan Ani 1 dari 8 potong. Maka ditulis menjadi 1/8. Kurang dari 1/4 pizza yang dimakan Budi. Bisa dipahami anak-anak? Kembali ulang. Pizza yang dimakan Ani 1/8. Pizza yang dimakan Budi 1/4. Maka melalui gambar yang sudah kita lihat tadi, bisa dilihat bahwa milik Ani lebih kecil dari milik Budi. Dilambangkan 1/8 milik Ani lebih kecil atau kurang dari 1/4 pizza milik Budi. Baik, boleh lanjutkan? Nah, kemudian bagaimana jika tidak ada gambar anak-anak? Bagaimana cara kita membandingkan pecahan jika tidak ada gambar? Yang pasti anak-anak akan lebih mudah membandingkan sebuah pecahan jika ada gambar. Karena jelas dengan gambar tersebut, anak-anak bisa melihat mana yang lebih besar, mana gambar yang lebih kecil. Nah, jika tidak ada gambar, caranya adalah anak-anak bisa membuat salah satu pecahan menjadi senilai dengan pecahan yang menjadi pembandingnya, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, hingga penyebut salah satu pecahan itu bernilai sama dengan pecahan pembandingnya. Bisa dicerna pelan-pelan ya anak-anak ya. Boleh lanjutkan? Contohnya, misalnya Bu Lali punya pecahan 2/8.
3/4. Kira-kira 2/8 kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 3/4? Maka yang kita lakukan pertama kali adalah pecahan 3/4, silakan anak-anak kalikan dengan 2/2. Kenapa harus 2/2? Kenapa harus angka 2? Karena penyebut 4 harus sama dengan penyebut pecahan satunya, yaitu bernilai 8. Maka 4 dikalikan berapa? Sehingga menjadi bernilai 8, yaitu dikalikan 2. Sehingga pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka 2. Sehingga menghasilkan pecahan yang senilai dengan 3/4. Dan hasilnya adalah 6/8. Bisa ditulis 6/8 sama dengan 3/4. Dalam artian 6/8 senilai dengan 3/4. Jika 6/8 menggantikan posisi 3/4, maka kita bisa dengan mudah menentukan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Maka jawabannya adalah 2/8 lebih kecil dari 6/8 atau 3/4. Bisa disimpulkan dengan tanda seperti ini ya anak-anak ya, bisa dilihat. Baik, terima kasih. Semoga anak-anak dimudahkan dalam memahami pelajaran daring selama pandemi ini ya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.